Also, guten Morgen, meine liebe Schülerinnen von 12. Bahasa. Selamat pagi semuanya. Wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan tetap bersemangat. So, hari ini kita masuk ke melanjutkan pembelajaran kemarin tentang Essen und Trinken atau makanan dan minuman. Hari ini, David akan coba berikan pembelajaran dari sebuah aplikasi, dan di sini kita bisa belajar secara digital. Kita belajar dari buku Themen Aktuell 1 und fangen wir an mit dieser Materie von Essen und Trinken. Dalam bahasa Jerman, kita pasti nanti akan belajar mengenal apa saja sih makanan, jenis-jenis makanan, minuman, buah, dan sebagainya dalam bahasa Jerman tentunya. Nah, di sini telah tersedia beberapa bahan makanan dan minuman yang merupakan ciri khas di Jerman. Untuk informasi, makanan dan minuman di Jerman ada dua hal yang berbeda dengan di Indonesia. Jika kita mungkin di Indonesia sering mengenal bahwa makanan utama rakyat Indonesia atau kita yang tinggal di sini itu adalah nasi. Jadi kita menganggap bahwa kita tidak makan jika kita tidak makan nasi. Hal ini berbeda dengan di Jerman. Di Jerman, nasi bukan merupakan bahan pokok utama untuk makanan warga di Jerman. Tetapi mereka sudah mulai variatif makanannya. Jadi tidak hanya mengandalkan nasi, malah sebagian besar warga Jerman lebih suka makan roti. Atau jarang yang makan nasi jika tidak pada saat-saat tertentu. Adapun makanan khas di Jerman yang menjadi ciri khas atau ikoniknya Jerman. Kalau misalnya Indonesia itu ada rendang, kemudian ada nasi goreng, kemudian ada apalagi selain rendang, nasi goreng. Mungkin kalau di Wonogiri ada mente, kemudian ada tiwul dan sebagainya. Tetapi di Jerman itu makanan khasnya adalah yang dijual di pasaran itu namanya currywurst. Currywurst itu adalah sosis, curry itu adalah sosis yang diberi bumbu kari. Bagaimana wujudnya? Kalian bisa lihat di YouTube. Mungkin kalian bisa cek di YouTube makanan khas Jerman. Nanti akan muncul currywurst. Kemudian ada bir, di mana di Jerman itu ada sebuah festival yang diselenggarakan di bulan Oktober. Festivalnya namanya adalah Oktoberfest. Di Oktoberfest itu adalah festival minum bir secara besar-besaran di Jerman, dan itu menjadi ciri khas di Jerman. Itu hanya wawasan pengetahuan kepada kalian, tidak kita aplikasikan di sini, karena kita tahu bahwa Indonesia bukan negara 4 musim, Indonesia negara 2 musim, dan sebagian besar musimnya sering terkena panas. Jadi jika mengadakan festival tersebut akan tidak baik juga pada kesehatan warganya. Kita tahu bahwa di Jerman atau di Eropa adalah negara 4 musim. Di sana jarang sekali ditemukan panas seperti di Indonesia. Maksudnya musim panas yang lama seperti di Indonesia. So, hari ini kita akan coba bermain-main dari gambar ini. Kira-kira apa aja sih? Ini bahasa Jermannya. Di sini ada buah, ada daging, ada keju, ada sayur, ada sosis, ada kentang, ada
air mineral, ada beras ini, kemudian ada ikan, ada botol apa ini nanti kita lihat, ada roti, ada piring, ada pisau, ada butter mungkin ini, kemudian ada roti dan sebagainya. Mari kita lihat. So, di sini ada buah. Mungkin ada yang tahu buah dalam bahasa Jerman apa? Kita pilih coba di sini. Buah. Di sini ada die Kartoffeln, ada das Gemüse, ada das Bier, ada das Brot, ada die Gabel, ada das Fleisch, ada die Wurst, ada der Wein, ada das Messer, ada der Fisch, ada der Salat, ada die Milch, ada das Obst, ada das Wasser, ada der Käse, ada das Glas, ada der Reis, ada das Ei, ada die Butter, ada der Löwe, ada der Teller, ada der Kuchen. Kira-kira untuk buah bahasa Jermannya apa? Ada coba pilih das Obst. Apakah betul? Kita lihat. Wih, betul, genau, es ist genau. Jadi buah bahasa Jermannya adalah das Obst. Jadi das Obst itu buah. Itu buah secara umum, tapi jika untuk di sini kan ada semangka, ada apel, ada anggur, ada avokat, alpukat, sorry, Entschuldigung. Jadi di situ nanti ada bahasa Jerman sendiri. Jika semangka ini bahasa Jermannya adalah Wassermelone. Sama seperti bahasa Inggris, tapi waternya diganti dengan Wasser. Bukan watermelon, tetapi Wassermelon. Kemudian apel dalam bahasa Jermannya itu Apfel. Jadi A-P-F-E-L, tinggal menambahkan F di tengah antara P dengan E. Itu Apfel. Kemudian untuk avokat, alpukat, bahasa Jerman juga hampir sama sih, avocado. Kemudian untuk anggur bahasa Jermannya kalau di bahasa Inggris ada grape, kalau di bahasa Jerman adalah die Birne. Itu. Oke, kita lanjut ke sisi sebelah kanannya. Kita selesaikan dulu yang bagian atas, nanti kita ke bawah seperti itu. So, kita mulai yang di ini, ada merah, ada kuning. Kita kira-kira apa ini? Ada yang tahu mungkin? Yap, betul, keju. Keju, bahasa Jermannya adalah der Käse. Der Käse. Perlu kalian ketahui, loh kok ada der, ada das sih? Nah, itu jenis kelamin dari kata benda. Jadi setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu memiliki jenis kelamin. Kalau di bahasa Inggris ada seperti the atau a atau an. Nah, itu jadi penandanya setiap kata benda, artikel setiap kata benda. Dan artikel setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu tidak seperti bahasa Inggris yang hanya the, tapi ada 3. Ada der untuk artikel jenis benda yang berjenis kelamin cowok, di untuk kata benda yang berjenis kelamin wanita atau feminim. Kalau der itu maskulin atau kemudian di itu feminin. Kemudian ada das. Das itu untuk kata benda yang berjenis kelamin netral. Nah, das Obst karena netral, karena buah tidak menuju ke salah satu buahnya, jadi dia netral. Der Käse. Käse. Di Jerman juga terkenal dengan Käsenya, karena di sana negara Eropa kan juga penghasil susu dan sebagainya. Jadi di sana banyak sekali jenis Käse atau jenis kejunya. Tinggal selera di sana. Di sana keju hampir seperti makanan utama juga karena sering dikonsumsi oleh warga negara Jerman. Kemudian di bawah Käse itu ada sebongkah daging, sepotong daging maksudnya. Kira-kira bahasa Jerman dari daging itu apa sih? Kita coba, das Fleisch. Betul sekali, genau. Bahasa Jerman dari daging adalah das Fleisch. Das Fleisch. EI dibaca I. SCH dibaca sh. Jadi Fleisch. Das Fleisch. Itu daging. Bisa daging sapi, bisa daging babi, bisa di sana macam-macam. Ya, tetapi di sana kalau misalnya menyebutkan daging adalah das Fleisch. Kemudian untuk informasi juga, orang Jerman di sana
lebih suka makan daging juga, tidak seperti di Indonesia yang mungkin harga daging di sini agak tinggi, tapi di sana karena mungkin menjadi makanan pokok juga, harga daging tidak terlalu tinggi dan banyak jenisnya di sana. Istilah tokonya namanya adalah Metzgerei. Metzgerei. Yap, gerai itu kita tahu bahwa itu hampir mirip seperti bahasa Indonesia, tapi juga digunakan di dalam Jerman. Di Jerman, toko itu istilahnya gerai. Makanya kalau toko daging itu adalah Metzgerei. Kemudian di sebelah kanannya, di sini kita lihat ada seperti selada. Selada ini dalam bahasa Jermannya apa sih? Der Salat. Sama kan kayak di Indonesia? Makanan salad terdiri atas sayur-sayuran mentah mulai dari selada dan sebagainya. Di Jerman pun juga sama. Salad dalam bahasa Jerman pun juga salad. Lebih lengkapnya adalah der Salat. Kemudian di bawahnya ini mungkin kalian anggap adalah wortel dan terong. Nah, bukan. Ini adalah sosis. Nah, ini adalah ciri khasnya Jerman. Makanan khasnya Jerman. Makanya di Jerman itu ada sosis yang khas sampai dijual di Indonesia juga. Makanannya istilahnya yang paling terkenal adalah currywurst. Dan kalau misalnya kalian mungkin pernah nemu ketika makan atau di kafe pernah nemu ada menu yang bernama Wurst, di belakangnya ada Wurst. Nah, itu adalah serapan dari Jerman. Jadi Wurst itu artinya adalah sosis. Nah, kita coba pasangkan. Nah, sosis dalam bahasa Jerman adalah die Wurst. Die Wurst. Die Wurst. Kemudian di sebelahnya ada sayur-sayuran. Apa sayur-sayur dalam bahasa Jerman? Genau, das Gemüse. Das Gemüse. So, lanjut kita ke bawah. Di sini ada kentang. Was ist kentang auf Deutsch? Kentang bahasa Jermannya adalah die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Kemudian di bawahnya ada roti. Was ist Roti auf Deutsch? Das Brot. Bukan das Brot, melainkan das Brot. Brot. Bukan das Brot, melainkan das Brot. Soto. Brot. Das Brot. Kemudian ada sebelahnya adalah ada air. Itu adalah das Wasser. Das Wasser. Kalau di bahasa Inggris water, kalau di bahasa Jerman adalah Wasser. Itu dibacanya bukan Wesse, melainkan Wasser. Bukan Wasser seperti bahasa Inggris, tetapi Wasser seperti hurufnya. Kemudian di sebelahnya, ini makanan yang pokok Indonesia adalah der Reis. Der Reis. Der Reis. Sama seperti bahasa Inggris bacanya rice, tetapi tulisannya agak berbeda. Kalau di bahasa Inggris R-I-C-E, melainkan dalam bahasa Jerman adalah R-E-I-S. E-I dibaca I. Jadi bacanya adalah rice, itu nasi. Tapi nasi itu tidak merupakan makanan pokoknya orang Jerman. Yang menjadi pokok adalah Brot, juga bisa Kartoffeln. Kemudian di sampingnya rice ada telur. Telur bahasa Jermannya adalah das Ei. Telur, das Ei. Kemudian di sebelahnya adalah susu. Susu bahasa Jermannya adalah die Milch. Die Milch. Kalau bahasa Inggris adalah milk, ada K di belakangnya. Tapi kalau Jerman, itu bahasa Jerman adalah die Milch. 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 Ya, seperti itu. Die Milch. Kemudian di sebelahnya susu, di sini kita menemukan ikan. Ikan dalam bahasa Jermannya adalah was ist das? Sama seperti bahasa Inggris juga. Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch. Tulisannya tinggal menambahkan C di antara S dan H. Kalau di bahasa Inggris kan F-I-S-H. Kemudian kalau di bahasa Jerman adalah F-I-S-C-H. Fish.
Di Jerman ketika kalian memesan ikan, misalnya ikan bakar atau ikan goreng, atau menu makanan yang berbahan dasar ikan, di sana nanti akan disajikan utuh 1 ekor. Jadi tidak seperti di Indonesia yang terpotong-potong. Jadi orang sana akan porsinya sudah disesuaikan, jadi tidak mungkin dikeluarkan yang ikan besar, tapi jika kita memesan ikan, yang keluar nanti adalah ikan 1 ekor. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada minuman, 2 botol minuman yang juga menjadi ciri khasnya di Jerman. So, seperti tadi yang Herr David bilang, di Jerman pernah ada, bukan pernah, setiap tahun selalu diselenggarakan festival besar, dan itu menjadi ciri khasnya Jerman yang bernama Oktoberfest. Oktoberfest itu adalah festival minum bir. Nah, bir dalam bahasa Jerman adalah Das Bier. Das Bier. I dan E-nya diperlihatkan. Bier. Bukan das Bier, melainkan das Bier. Bier. Das Bier. Kemudian, di sebelahnya bir, ini ada juga yang terkenal, dan di Eropa juga terkenal, ini adalah der Wein. Der Wein. Der Wein. Nah, kemudian di bawahnya kita menemukan kue. Orang Jerman sangat suka dengan kue. Kue bahasa Jermannya adalah der Kuchen. Der Kuchen. Der Kuchen. Kemudian di bawahnya roti kita menemukan ada semacam butter atau mentega. Dalam bahasa Jermannya butter dan mentega itu adalah yang berbeda. Ya, mentega itu dari nabati, sedangkan kalau butter itu dari hewani. Nah, bahasa Jermannya apa? Seperti bahasa Inggris juga. Die Butter. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kan butter, itu dibacanya butter, tapi dalam bahasa Jerman itu dibaca sesuai dengan hurufnya, yakni butter. Butter. Kemudian di sini ada alat makannya. Bagaimana sih pengucapan alat makan ini dalam bahasa Jerman? Kita mulai dari piringnya. Piring, bahasa Jermannya adalah der Teller. Der Teller. Der Teller. Kemudian ada sendok. Was ist Sendok auf Deutsch? Sendok bahasa Jermannya adalah der Löffel. Der Löffel. Der Löffel. Kemudian ada garpu di sini. Apa bahasa Jermannya dari garpu adalah die Gabel. Die Gabel. Kemudian ada pisaunya. Apa bahasa Jerman pisau? Das Messer. Das Messer. Kemudian di sini ada gelas. What is glass auf Deutsch? Das Glas. Das Glas. Yap, kita sudah belajar jenis makanan, minuman, bahan pokok, kemudian alat makan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini was essen und trinken die Personen. Apa yang dimakan dan diminum oleh orang-orang ini? Schauen Sie die Bilder an und ziehen Sie die Wörter aus der Tabelle in das passende Feld. Di sini ada Franz Kaiser, namanya Franz Kaiser. Dia makan dan atau minum, daftarnya sudah ada di sini. Di sini ada roti, ada hamburger, ada kentang. Kentang bahasa Jermannya apa? Nanti kita lihat di sini. Kemudian ada pizza. Nah, kemudian dia minum juga segelas. Kalau hitam di sini biasanya orang Jerman di sana lebih sering minum cola. Cola disebut juga dalam bahasa Jerman adalah cola. Sama seperti di Indonesia kayak Coca-Cola itu sama. Jadi bahasa Jerman adalah cola. Nah, di sini ada beberapa kata atau
kita bisa gunakan dalam untuk word shots kita. Mungkin kalian belum terlalu mengenalnya. Di sini ada hamburger. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa hamburger itu berasal dari Jerman karena Hamburg itu salah satu negara bagian di Jerman. Ternyata hamburger itu dari Amerika, meskipun sebutannya hamburger. Oke, ada hamburger. Ya, bacanya hamburger sama di Indonesia. Hamburger, bukan hamburger kayak di Inggris, tetapi hamburger. Kemudian ada salad. Kita tahu tadi salad itu sayuran yang bisa kita makan secara mentah. Kemudian ada Kuchen. Kuchen itu adalah kue, bukan roti. Kalau roti Brot, kalau kue adalah Kuchen. Kemudian ada fish. Fish itu adalah ikan. Kemudian di sini adalah makanan yang berjenis kelamin der atau maskulin atau cowok. Ada hamburger, ada salad, ada Kuchen, ada fish. Di sini mungkin bisa kalian catat. Di sini kalian bisa catat bahwa ini loh kelompok makanan berjenis kelamin lelaki, kelompok minuman berjenis kelamin lelaki, ini kelompok makanan berjenis kelamin wanita, ini juga wanita, kemudian das atau netral. Nah, bisa kalian kelompokkan sehingga kalian nanti ketika membuat kalimat nanti bisa mudah menyusunnya karena artikel juga mempengaruhi penulisan kalimat. Ada der hamburger, ada der salad, ada der Kuchen, ada der fish. Kemudian untuk minumannya ada Orangensaft. Orangensaft. Nah, Orangensaft itu adalah jus jeruk atau orange juice. Orangensaft. Orangensaft. Orangensaft itu der Orangensaft. Saft itu sari atau jus. Orangen itu adalah jeruk. Kemudian ada der Wein. Wein itu adalah wine atau anggur. Kemudian der Tee, itu bacanya bukan T, melainkan T, E-nya panjang. T atau teh. Kemudian ada der Kaffee. Kaffee itu kopi, bacanya kafe, E-nya agak panjang juga. Der Kaffee itu kopi. Jadi ada yang berartikel der, itu ada der Hamburger, ada der Salad, ada der Kuchen, ada der Fish, kemudian ada der Orangensaft, kemudian ada der Wein, kemudian ada der Tee, kemudian ada der Kaffee. Kemudian yang berjenis kelamin wanita ada di pizza, kemudian ada di Suppe, kemudian ada di Butter. Pizza itu pizza, Suppe itu sup, Butter itu butter. Kemudian ada di marmelade. Marmelade ini adalah jam atau selai. Kemudian ada pommes frites. Nah, pommes frites itu kalau di dalam istilah kerennya adalah French fries atau kentang goreng. Kemudian ada di milk. Milk itu susu. Kemudian ada di cola. Cola itu Coca-Cola. Kemudian ada das yang berjenis kelamin netral. Ada das Brötchen. Brötchen. Brötchen itu adalah pastry, kue, roti kering yang semacam pastry itu. Kemudian ada Ei atau telur. Kemudian ada Wurstbrot. Wurstbrot itu adalah roti yang ada sosisnya. Kemudian ada Käsebrot. Käsebrot itu roti dengan keju. Kemudian ada Hähnchen. Hähnchen itu ayam. Kemudian ada Kotelett. Kemudian ada Eis, itu es. Kemudian ada Gemüse, sayuran. Ada ketchup, saus atau kecap. Kemudian untuk minumannya ada mineral Wasser, ada air mineral. Kemudian ada das Bier, bir. Nah, kira-kira Kaiser ini tadi makan apa aja sih? Kalau dilihat dari gambar ini, oh, di sini ada hamburger. Mari kita geser. Oke, betul. Kemudian, dia minum apa sih? Di sini kalian bisa lihat ada gelas-gelas yang berwarna hitam. Cola. Kita coba geser di sini. Ini contohnya. Jadi, ketika pembentukan kalimat dalam bahasa Jerman, itu dulu kita sudah belajar konjugasi kata kerja. Konjugasi kata kerja itu perubahan kata kerja berdasarkan subjek atau subjek di depan. Jadi subjek itu mempengaruhi
pembentukan kata kerja dalam bahasa Jerman. Er itu dia cowok, kata kerjanya asli ini adalah essen, tetapi akan berubah menjadi is jika terkena subjek er. Nah, ini nanti akan terdapat kasus yang namanya kasus akusatif. Kasus akusatif itu apa sih? Nah, kita lihat saja penjelasan berikut. Nah, kita lihat di sini. Subjek und Akkusativ Ergänzungen. Subjek dan penanda akusatif. Sie lernen hier etwas über Satzteile in einem deutschen Satz. Kalian di sini akan belajar sesuatu bagian dari kalimat dari sebuah kalimat berbahasa Jerman. Ziehen Sie die Bezeichnungen für die Satzteile auf die entsprechenden Wörter. Welcher Satzteil ist das Subjekt und welcher ist die Ergänzung? Nah, kalian tinggal pasangkan mana sih yang termasuk subjek dan mana sih yang termasuk penanda untuk kasus akusatif. Subjek, kita tahu bahwa subjek itu selalu pasti kalau ada nama orang atau kata ganti itu bisa jadi subjek dan posisinya selalu ada di depan. Tetapi berbeda kondisi jika di depan itu terdapat preposisi atau konjungsi, jadi subjek bisa terletak setelah konjungsi atau setelah kata kerja. Seperti itu. Tapi dalam situasi kalimat normal, subjek selalu di awal kalimat. Kita pasangkan coba di Clara Mai termasuk subjek. Betul. Kemudian penanda untuk atau objeknya adalah einen Orangensaft. Für Ergänzung und Subjekt werden unterschiedliche Kasus benutzt, sie voneinander zu unterscheiden. Untuk objek dan subjek selalu dalam hal ini mengalami perbedaan kasus. Jadi, seperti di sini penjelasannya di Ergänzung steht im Akkusativ, das Subjekt steht im Nominativ. Objeknya menempati posisi akusatif, sedangkan subjeknya menempati posisi nominatif. Maksudnya, nominatif itu normal, akusatif itu, nah ini einen. Padahal Orangensaft tadi masuk ke artikelnya dir. Loh kok jadi bisa einen? Itulah namanya akusatif. Akusatif itu perubahan kasus objek berdasarkan kata kerja yang mengikutinya. Kalau kata kerjanya dia akusatif, jadi nanti objeknya harus akusatif. Jadi kasus itu ada 3, mohon maaf, ada 4, ada nominatif, kemudian ada akusatif, kemudian ada datif, kemudian ada itu yang utama adalah ada 3, ada nominatif, ada akusatif, dan ada datif. Itu yang harus kalian kuasai dan harus dipahami. Jadi kalau nominatif itu nanti artikel yang jadi objek itu tidak mengalami perubahan, tetapi jika akusatif dan datif itu nanti akan mengalami perubahan. Kita next. Subjek und Akkusativ Ergänzung. Subjek dan objek akusatif. Die Ergänzung hängt vom Verb ab. Objeknya bergantung kata kerja. Hang up itu abhängen. Abhängen itu artinya adalah bergantung. Jadi objeknya itu bergantung dari kata kerjanya. Sehen Sie unten zwei Beispielsätze. Lihatlah di bawah ini ada 2 contoh kalimat. Klicken Sie zunächst auf das Verb in jedem Satz. Silakan kalian coba klik mana sih yang termasuk kata kerjanya di setiap kalimat berikut. Jadi di sini ada kalimat yang pertama adalah Clara Mai trinkt einen Orangensaft. Kemudian kalimat yang kedua adalah Das ist ein Orangensaft. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Kok bisa akusatif dan kok bisa nominatif? Nah, kita lihat di sini kita tahu bahwa posisi kata kerja selalu berada di posisi yang kedua. Jadi, dalam bahasa Jerman, kita bisa pastikan bahwa nanti yang berakhiran TTT itu nanti pasti jadi kata kerja. Dan kalau berada di posisi kedua, bisa dipastikan itu kata kerja dalam bentuk kalimat normal. Yang subjek, Verben, und Objek. Tapi dalam situasi yang tertentu, itu akan ada perbedaan. Kita coba klik di trinkt. Betul. Kemudian yang kedua adalah, kata kerjanya adalah is atau to be.
To be dalam bahasa Jerman ada ist und haben, ada dua. Haben und sein. Seperti itu. Tapi dalam situasi umum yang biasa digunakan adalah untuk to be itu adalah assign. Assign nanti soalnya akan bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Bisa jadi been, bisa jadi is, bisa jadi sin, bisa jadi sign, bisa jadi sight. Itulah uniknya. Jadi to be-nya bisa berubah-ubah. Kalau bahasa Inggris kan hanya ada 3, is, am, are. Tapi kalau bahasa Jerman bisa jadi berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau das jadinya is, kalau ich jadinya bin, kalau du jadinya bist, kemudian kalau rcs itu nanti jadinya is, kemudian kalau ir jadinya seid, kemudian kalau wir jadinya sind, kemudian kalau sie Anda dan si mereka jadinya sie sind. Nah, itu uniknya. Kita coba klik. Oke, betul. Dan bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, di sini. Dari Clara May ini masuk ke subjeknya. Kata kerja ini mengikuti subjeknya. Sedangkan objek ini juga mengikuti verbennya. Jika verbennya merupakan kata kerja termasuk kata kerja golongan akusatif, konsepnya gini pemahaman saya. Nominatif itu hanya digunakan untuk to be atau sign. Sedangkan akusatif itu digunakan untuk kata kerja yang mengalami perpindahan posisi. Sedangkan untuk kasus datif itu untuk kata kerja yang tidak mengalami perpindahan posisi. Jadi hampir sebagian besar itu nanti terjadi kasus akusatif untuk kata kerja. Nah, misalnya minum. Minum kan mengalami perpindahan posisi dari misalnya gelas yang berada di meja, kemudian pindahkan ke mulut, kemudian dipindahkan ke meja sisi yang lain, itu mengalami perpindahan. Sedangkan kalau nominatif atau to be, itu tetap das ist ein Orangensaft. Nah, ini yang berbeda. Ketika di sini posisinya drink atau kata kerjanya drink atau minum, nanti objeknya menjadi einen atau artikelnya berubah menjadi einen. Sedangkan kalau nominatif tetap menjadi ein. Nah, akusatif itu jika artikel kata bendanya itu der atau maskulin, itu nanti akan berubah menjadi einen. Jadi einen atau ein itu konsep berpikir mudahnya adalah kalian sama seperti dan en alias sebuah. Kalian belum bisa menentukan bahwa oh ini loh bendanya, oh ini loh jusnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa itu jelas tentu bendanya, kalian bisa menyebutkan the. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Jerman juga sama. Sebelum kita menunjukkan bahwa itu der die das atau den der dem, kalian pertama harus menyebutkan ein oder eine. Ein digunakan untuk artikel der dan das, kemudian eine digunakan untuk artikel die atau feminim. Dalam kasus ini, Clara May minum sebuah jus jeruk. Jadi ini satuannya. Einen itu satuannya. Sebuah jus jeruk. Nah, sebuah ini karena di sini ada kata kerja minum, dia ikut akusatif. Sedangkan kalau di yang kalimat kedua, das ist ein Orangensaft. Nah, karena is ini kata kerja nominatif, jadi di artikelnya untuk Orangensaft-nya tidak mengalami perubahan dalam seperti kasus akusatif. Ini pengenalan dulu, nanti kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Oke. So, karena ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, ini nih saya jelaskan sekalian kalau begitu. Dan ini mungkin kalian bisa screenshot atau bisa kalian catat. Jadi tugas hari ini adalah mencoba membuat resume materi yang telah David sampaikan di buku kalian, dan kemudian silakan kalian kumpulkan di Classroom. Itu nanti tugas hari ini. Jadi untuk nominatif, schauen Sie auf die Tabelle und vergleichen Sie Nominativ und Akkusativ. Ziehen Sie die fehlenden Wörter in die Tabelle. Jadi lihatlah tabel berikut
Kemudian cobalah lihat mana sih yang termasuk nominatif dan akusatif. Di sini ada maskulin, ada feminin, ada neutrum, ada plural. Plural itu yang banyak. Kalau maskulin itu yang di das tadi. Jadi ada dua kasus, ada kasus nominatif dan kasus akusatif. Yang bestimter artikel itu yang der di das atau artikel tentu itu yang sudah jelas der di dasnya. Kemudian unbestimmter artikel, unbestimmter negativer artikel. Jadi kayak yang ein. Nah, kalau negatif itu yang kein, keine, yang pertentangan. Kemudian yang akusatifnya, mari kita lihat di sini di bawah sudah ada, kita kelompok-kelompokkan. Jadi artikel tentunya maskulin itu apa? Der. Good. Kita lihat der-nya mana ini. Nah, kita pindahkan. Oke, betul. Kemudian feminim. Feminim itu mana sih? Di. Kita pindahkan. Nah, ini di. Kemudian neutrumnya adalah das. Jadi, bentuk nominatifnya atau bentuk normalnya untuk artikel kata benda dalam bahasa Jerman, untuk artikel tentunya adalah ada der untuk maskulin, ada die untuk feminin, ada das untuk neutrum, dan ada die untuk plural, untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian untuk unbestimmter artikelnya ada untuk der itu unbestimmternya adalah ein, untuk artikel tak tentunya itu adalah ein. Kemudian jika untuk negatifnya itu adalah kein. Sedangkan untuk feminin, karena di akhirnya ada e, juga berakhiran eine. Sedangkan untuk negatifnya juga diakhiri dengan e, berarti keine. Kemudian untuk ein neutrum atau das, itu unbestimmternya sudah ein, sedangkan negatifnya sama seperti der, jadi kein. Sedangkan untuk pluralnya, karena di sini tidak mengenal plural itu, untuk plural, unbestimmternya apakah den? Bukan. Oke, jadi untuk plural itu adalah tidak perlu. Jadi tidak ada unbestimmter artikelnya untuk plural. Jadi jika kalian menuliskan bentuk pluralnya, kalian kata bendanya banyak, misalnya buah-buahan misalnya. Jadi tidak perlu di depannya ada artikel nanti dalam kasus nominatif. Oke, coba mari kita lanjutkan ke akusatif. Kasus akusatifnya bestimmter artikel. Nah, ini yang berbeda. Kalau misalnya nominatifnya maskulin itu der, kalau terkena kasus akusatif nanti jadinya den. Sedangkan feminim tetap di, neutrum tetap das. Ini yang berbeda. Jadi ada den dan ada der. Kalau den itu berarti dia terkena kasus akusatif, namanya akusatif. Itu nanti bergantung kata kerjanya di depannya. Kalau kata kerjanya mengalami perpindahan, dia pasti terkena kasus akusatif. Nah, kemudian yang lain tetap sama seperti yang nominatif, yang berbeda hanya artikel der-nya. Der jadi den, feminim tetap di, neutrum tetap das, plural tetap di. Kemudian untuk unbestimmnya, karena diakhiri di maskulin ini diakhiri n, berarti juga sama einen. Trink, einen, Orangensaft, seperti tadi. Kemudian bentuk negatifnya juga sama, diakhiri n juga, jadi keinen. Kemudian bentuk feminimnya, eine, berarti di bawahnya juga keine. Sedangkan untuk neutrumnya juga sama, jadi ein. Nah, sedangkan untuk kasus pluralnya, dia tidak terdapat kasus plural yang akusatif, sedangkan bentuk negatifnya antara nominatif dengan akusatif adalah sama, keine. Silakan kalian bentuk tabel tersebut, tulis tabel tersebut dengan baik untuk kalian sebagai bahan belajar. Jadi ini penjelasannya for vollständige
verständigen Sie die Regel und ziehen dazu Sie die Worte an die richtige Stelle. Endungen gleich, nur ya. Jadi ini kita tinggal masukkan di sini. Plural neutrum femininum maskulinum di bagian yang rumpang ini. Mari kita pindahkan di bagian pada kasus feminium neutrum und plural sind die Endungen gleich, alias dalam kasus feminim, dalam bentuk feminim atau di, neutrum atau das, atau plural atau di, endungannya adalah berakhiran sama antara nominatif dengan akusatif. Hanya pada kasus maskulinum, nur im Maskulinum sind die unterschiedlich. Yang berbeda hanyalah berada pada kasus maskulinum atau artikel maskulin atau yang der. Der jadi den. Oke? Untuk sementara itu yang bisa Herr David sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Dan silakan kalian buat resume materi kita hari ini sebaik mungkin dan keren mungkin. Dan silakan kalian kumpulkan hasilnya di classroom yang telah Herr David siapkan. Terima kasih atas hari ini. Vielen Dank für heute. Bleibt gesund und auf Wiedersehen, guys. Dankeschön.